Di video kali ini, saya mau buat donat seperempat kilo tepung, tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Siapkan wadah, lalu masukkan 150 ml air hangat. Kemudian masukkan 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, 3 gram ragi instan setara dengan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 25 sendok makan. Lalu masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni menggunakan tangan, uleni sampai setengah kalis. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah setengah kalis, masukkan 35 gram margarin setara dengan 2 sendok makan, seperempat sendok teh garam. Kemudian lanjut kita uleni sampai kalis. Supaya margarin dan garam lebih cepat menyatu dengan adonan yang lain, bisa kita remas-remas adonannya seperti ini. Lanjut kita uleni sampai kalis. Supaya adonannya lebih cepat kalis, lanjut saya uleni di atas meja. Nah, ini tangan saya olesi sedikit minyak goreng supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan ya teman-teman. Lanjut kita uleni seperti teknik mencuci baju. Kalau adonannya lengket, bisa menambahkan sedikit tepung terigu dengan cara ditaburi, jangan langsung banyak karena nanti hasilnya jadi keras ya teman-teman. Kita taburi sedikit-sedikit saja sampai adonannya ini tidak begitu lengket. Nah, untuk penambahan tepung terigu, pastikan ditaburi sedikit-sedikit saja, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis, adonannya masih sedikit lengket di tangan tapi tidak masalah, tidak perlu lagi ditambahi tepung terigu. Lalu bulatkan adonan, kemudian pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing. Semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah sekitar 60 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari, lalu angkat dan keluarkan adonan. Nah, ini tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan. Kemudian angkat dan keluarkan adonan. Nah, hasil adonan setelah di-proofing atau diistirahatkan, adonannya sudah kalis elastis tanpa kita mixer ya teman-teman. Selanjutnya bulatkan adonan, kemudian bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 10 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 43 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, tutup adonan menggunakan kain bersih supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian kita bulatkan atau kita rounding, bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus supaya hasil donatnya cantik. Setelah selesai dibulatkan, lalu simpan atau taruh di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, selanjutnya langsung kita bentuk atau kita lobangi. Di sini saya lobangi menggunakan jari, tancapkan jari di bagian tengah, kemudian putar-putar secara perlahan. Selain dibentuk atau dilobangi menggunakan jari seperti ini, bisa kita lobangi menggunakan spuit ataupun tutup botol atau sesuai selera ya teman-teman. Adonan yang pertama dilobangi atau dibentuk adalah adonan yang pertama kali kita rounding atau dibulatkan ya. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi atau dibentuk seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu kita istirahatkan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, untuk waktu istirahat adonan tetap sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 20 menit diistirahatkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, tandanya adonannya siap digoreng. Ciri-ciri adonan yang siap digoreng, adonannya mengembang 2 kali lipat, dan apabila kita sentuh menggunakan jari, akan meninggalkan bekas jejak jari kita di adonan dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat adonannya terasa ringan, ini artinya adonannya siap proofing atau siap digoreng ya teman-teman. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Supaya lubangnya tidak tertutup, putar-putar bagian tengahnya menggunakan sumpit. Lanjut kita masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini donatnya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Dan ingat, adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita rounding dan adonan yang pertama kali kita lobangi ya teman-teman. Supaya hasil donatnya tidak kempes ataupun keriput setelah digoreng, pastikan waktu proofing atau waktu istirahat adonannya pas dan jangan over proofing ya teman-teman. Nah, untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing ya. Nah, ini hasil donat tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa mixer setelah digoreng masih tetap kokoh, tidak kempes ataupun tidak keriput, white ringnya juga keluar ya teman-teman. Selanjutnya donatnya ini siap diberi topping. Untuk toppingnya saya gunakan 50 gram dark cooking coklat yang sudah saya lelehkan sebelumnya dengan meses coklat. Untuk topping sesuai selera. Ambil satu donat, kemudian celupkan, lalu goyang-goyang supaya coklatnya merata. Kemudian beri meses coklat secukupnya. Nah, untuk topping, selain menggunakan dark cooking coklat yang sudah dilelehkan, bisa menggunakan glaze coklat ataupun gula halus dan sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia donat kampung tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixernya sudah jadi. Donat ini walaupun tanpa menggunakan telur, susu, dan tanpa dimixer, hasilnya sangat cantik. Setelah digoreng masih tetap kokoh, tidak kempes ataupun keriput sama sekali. White ringnya juga keluar, teksturnya dijamin super duper empuk, lembut banget. Empuk dan lembutnya donat ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, benar-benar empuk dan harus dicoba.